Kalau teman-teman di sini ada yang punya bisnis cafe atau bisnis apa barbershop kah atau bisnis yang punya offline store dan teman-teman ingin beriklan di Facebook sama Instagram tapi teman-teman bingung iklannya itu gimana, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id. Dan hari ini kita akan bahas tutorial iklan Instagram untuk bisnis cafe ya. Ya, sebenarnya bisa juga di Facebook ya kalau teman-teman settingnya itu adalah Ads Manager, tapi biasanya ya kalau cafe itu biasanya hanya Instagram only ya biasanya. Cuman nanti kita akan bahas ya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman ya. Nanti ini ya apa? Sebenarnya kalau teman-teman ingin bisnis cafe ya itu biasanya saya akan bagi iklannya jadi dua objektif ya. Bentar saya buat coret-coretan aja ya. Jadi yang pertama, kamu itu kalau iklan bisnis offline itu kalau saya itu akan sangat sarankan teman-teman di sini harus punya satu campaign yang reach ya. Atau yang fokusnya cuma awareness saja, yang ngasih tahu orang bahwa di sini loh ada cafe gitu kan ya. Terus apa apa aja keunikan kafemu. Terus di sini ngasih tahu orang kalau di tempat ini sekarang ada cafe baru. Terus makanannya apa aja ya kalau misalkan itu yang kamu andalin. Terus selain itu cafe di sini misalkan kamu nargetin untuk orang-orang, makanya itu kembali lagi ke target marketmu ya. Kalau kamu nargetin ke family dan restomu itu buat family, memang cafe buat family, ya di sana tunjukin konten-kontennya itu berupa orang-orang yang ngajak keluarganya ke sana. Tapi kalau misalkan kafemu untuk apa kayak anak kuliah atau buat apa profesional yang suka kerjanya work from cafe, ya konten-kontennya harus menunjukkan itu ya. Jadi makanya apa strategi ini itu ditentukan nanti sama konten-kontennya ya, sama target market yang kamu tuju itu seperti apa ya. Tapi kalau saya, misalkan ya kafenya ini untuk apa kayak anak kuliah atau untuk profesional atau orang-orang yang sukanya kerja dari kafe atau meeting di kafe, kamu harus punya satu objektif untuk reach ya. Nanti saya akan jelasin ya, mungkin teman-teman di sini yang belum pernah berikan bingung. Jadi reach-nya itu budget berapa? Budget kecil-kecil aja, kayak 40.000, 50.000 per hari. Tapi ini harus jalan terus, ya, buat awareness ke orang-orang. Apalagi kalau misalkan kafemu itu baru banget, ya. Yang kedua, di sini kamu harus punya satu objektif untuk reservasi, ya. Jadi iklannya itu ke WA. Oke. Ini budgetnya berapa? Anggaplah budgetnya 100k per day. Oke. Jadi kamu kalau mau iklan kafe itu kamu harus punya dua objektif ini yang berjalan ya. Jadi sekitar 150.000 per hari. Atau kamu misalkan bisa adjusting budgetnya. Ini kamu kecilin lagi misalkan 30.000, ini 80.000, 90.000 masih oke lah ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, baru kita eksekusi di iklannya ya. Jadi kita buat dulu pertama objektif yang awareness ya atau reach yang fokusnya itu hanya untuk menjangkau orang sebanyak-banyaknya di sekitar lokasi kafe kamu ya. Jadi kita pilih awareness dulu. Bentar ya. Oke. Di sini ini nanti campaign name-nya bisa diisi ya. Untuk memudahkan biasanya saya akan isi reach 50k per day awareness cafe. Oke. Ini saya pakai ABO aja. Terus ini di next. Nah, di sini saya biasanya akan nargetin di sekitar lokasi cafe saya. Kurang lebih 5-10 kilo masih oke ya. Katakanlah 5 kilo sekitar cafe. Oke. Performance goal-nya pilih aja maximize reach of ads. Jadi kita ingin menjangkau orang-orang sebanyak-banyaknya. Kalau number of impression itu kita dapetin impresi atau penayangan sebanyak-banyaknya. Kalau apa ad recall live itu kita akan menjangkau ini ya. We will try to show your ads to people who are likely to remember seeing them. Jadi kayaknya ini bakalan menjangkau orang yang sama terus. Jadi frekuensinya bisa lebih tinggi nih kalau pakai ini ya. Oke. Saya di sini lebih suka reach of ads ya. Ini nanti dipilih halaman Facebooknya. Terus di sini, nah ini bisa kita setting ya. Kayaknya dulu nggak ada ya. Sekarang udah ada ya. Jadi kamu bisa setting nih, maximize number of times that you want people to see your ads. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau buat branding, ya ini bikin aja 15. Nah, jadi dalam 7 hari, orang itu bisa lihat iklanmu 15 kali ya, sampai enek. Itu biasanya untuk branding ya. Ini bebas ya, kalau saya tuh biasanya ya 15 nggak apa-apa, tapi yang penting kreatifnya itu harus ganti-ganti ya. Jangan sampai kreatifnya itu apa
sama terus nanti orang-orang jengkel juga gitu ya, lihat iklanmu terus-menerus ya. Tapi itu strategi yang berbeda. Oke. Di sini budgetnya isi aja 50.000. Nah, terus di sini yang penting nih lokasinya. Jadi kamu targetin lokasi di sekitar kafemu. Nah, ini saya akan coba cari random ya, kafe. Nah, ini saya nggak tahu ya, tapi saya akan coba ya. Nah, ini misalkan ya. Nah ini, Telulas Kopi. Oke. Realita Oke, coba kita buka ya. Jadi kamu harus sesuaikan gitu kan ya. Ini aja lah ya. Ini di mana nih? Waduh, ini ya. Oke. Oke, biasanya kita akan sesuaikan jadi LK Cafe and Billiard. Biasanya saya akan masukkan dulu ya. LK, ini ada ini. Tapi kita harus lihat lagi. Oh, beda kan? Ini Bandung ya. Oke, berarti bukan nih. Kita cari lagi nih. Kalau nggak ada, biasanya itu kita masukinnya manual. Bukan ini. Oke, nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada itu biasanya saya masukin manual. Nah, di sini kalau lebih mudah itu saya cari yang paling dekat ini Optic Einstein misalnya ya. Optic Einstein. Nggak ada ya. Wisma Lida Kulon aja ya. Wisma Lida. Nah, ini kan ada nih. Oke, nah di sini kita tentuin manual nih, kita dropin. Bentar ya. Jadi saya sesuaikan lagi biasanya Wisma Lida Kulon, Taman Ananda. Jadi memang kita harus nyari gini. Wisma Lida Kulon. Ini kayaknya ini sama sih, cuman dia di bagian yang ini apa? Di bagian yang bawah-bawah, jadi nggak kelihatan. Oke, Wisma Lida Kulon Blok B. Atau buat mempercepat ya, ini nanti teman-teman bisa cari kayak biasa ya. Tapi di sini misalkan nih, oh lokasinya di sini nih, misalkan nih, lokasinya di sini ya. Ya teman-teman tinggal dropin aja. Mau sih. Nah di sini ya, misalkan di sini. Oke, nah teman-teman dropin aja biar lebih cepat. Terus teman-teman di sini sesuaikan. Kalau saya biasanya 5 kilo ya. 5 kilo itu 5 kilo kiri, 5 kilo kanan ya. Oke. Sip. Kalau sudah di sini kita lihat, oh estimasi audiensnya masih oke lah, 280 ribuan. Ya wis, ini saya biarin dulu. Audience suggestion, biasanya saya akan sesuaikan ya. Misalkan kita kafenya untuk umur yang 21 sampai 30. Lebih anak muda ya. Ya udah kita sesuaikan. Atau 35 lah ya. Gendernya tinggal disesuaikan. Misalkan kita mau nargetin all nggak apa-apa. Ini saya kosongin. Terus ini, nah di bagian sini itu tergantung. Teman-teman mau nargetin orang-orang yang pakai Facebook atau Instagram. Nah ini biasanya tergantung sama harga dari produk teman-teman ya. Jadi misalkan oh harganya ya masih oke lah menengah sampai menengah ke bawah. Ya udah biasanya kalau menengah ke bawah itu kita bisa masukin Facebook ya. Biasanya laki-laki ya. Nah cuman di sini kan kita lihat oh lumayan kecil ya 80.000 sampai 40.000. Biasanya saya akan besarin dikit nih. Coba saya 7 kilo gimana? Oke lah 7 kilo ya, 150 sampai 145 ribu estimasi audiensnya. Oke. Nah kalau sudah di bagian sini ya teman-teman tinggal isi kreatifnya kayak biasa. Jadi diisi ini isi website aja. Jadi diisi copywritingnya. Bentar nanti ada WA-nya nanti minta tim video editor atau sensor ya. Jadi tinggal diisi kayak apa copywritingnya di sini, terus destination-nya itu diisi aja. Terus tinggal dimasukin gambarnya. Misalkan ini konten yang buat awareness ke cafe. Oke. Terus di bagian sini, nah ini yang penting nih. URL-nya diisi apa Mas? URL-nya diisi URL cafe teman-teman. Ya, jadi ambil URL-nya itu teman-teman bukan yang ini ya. Karena kalau yang ini itu coba kita buka ya. Yang ini itu bukanya kayak gini. Bentar ya, kayaknya bukan yang ini. Bentar ya. Yang ini ya.
Oke. Oh iya, sama aja yang ini. Oke. Nggak masalah kok pakai yang ini ya. Biasanya saya nggak pakai yang ini ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan teman-teman mau yang ini ya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal di publish gitu kan. Nah, kalau misalkan iklan yang engagement ke WA itu gimana? Secara konsep sama, tinggal teman-teman ganti aja objektifnya. Jadi pilih aja yang engagement. Terus nanti di bagian sini teman-teman pilih WA-nya ya. Ini pilih yang apa? Bentar, ini kok nggak ada nih. Ini engagement, terus engagementnya itu pilih yang ke WA. Nah, pilih messaging. Terus ini teman-teman pilih yang WA-nya, jadi WA-nya dicentang. Yang lain dimatikan. Oke, terus ini juga sama, tadi lokasinya silakan isi, audiensnya silakan disesuaikan, sama di bagian sini paling teman-teman yang isi ya. Jadi diisi kreatifnya kayak biasa ya, sama di bagian ini ya, yang penting. Kalau misalkan teman-teman iklan ke WA. Kurang lebih teman-teman itu terkait gimana caranya dan sedikit strategik buat teman-teman yang ingin iklan bisnis offline. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital marketing, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.